Halo semuanya, selamat datang pada pertemuan yang ketiga. Kali ini kita akan mereview bab 8, yaitu topiknya mengenai konsep dan fenomena kuantum. Materi ini ada pada buku paket di halaman 157 sampai 174. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh-contoh soal. Contoh soal. Sebuah plat baja dengan panjang 2 meter dan lebar 0,5 meter, suhunya 227 derajat Celcius. Bila tetapan Boltzmann sebesar 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt meter pangkat min 2 Kelvin pangkat min 4 dan plat baja dianggap benda hitam sempurna, maka energi total yang dipancarkan setiap detik adalah, pada soal ini yang diketahui ada beberapa, diantaranya luas, A, temperatur, kemudian tetapan Stefan Boltzmann, dan waktu. Begitu juga ada E, emitivitas. Kita nyatakan seluruh satuan dari yang diketahui dalam satuan SI. Pada soal ini, yang ditanya adalah berapa besar energi total atau Q. Maka kita bisa menjawab soal ini dengan menggunakan persamaan Q sama dengan E kali tetapan Stefan Boltzmann kali A dikali T pangkat 4 dikali T kecil atau waktu. Kita masukkan data yang telah diketahui ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan besarnya energi total yang dipancarkan setiap detik sebesar 7078,5 Joule. Jadi, pada soal ini jawabannya adalah yang E. Contoh soal. Benda hitam pada suhu T memancarkan radiasi dengan daya sebesar 300 mW. Radiasi benda hitam tersebut pada suhu setengah T akan menghasilkan daya sebesar. Pada soal ini, yang diketahui adalah T1 sebesar T, T2 sebesar setengah T, dan P1 sebesar 300 mW. Yang ditanya adalah berapa besar P2. Kita jawab, rumus dasar dari daya adalah E dikali tetapan Stefan Boltzmann dikali A dikali T pangkat 4. Dari sini kita peroleh bahwa daya itu berbanding lurus dengan T pangkat 4. Sehingga persamaan yang kita gunakan adalah perbandingan P1 dengan P2. Nilainya sama dengan buka kurung T1 per T2 tutup kurung pangkat 4. Kita masukkan data yang telah diketahui ke persamaan tersebut. Kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan nilai P2 sebesar 18,75 mW. Jadi pada soal ini jawabannya adalah yang E. Contoh soal. Perhatikan grafik intensitas radiasi I terhadap panjang gelombang lambda. Radiasi benda hitam seperti pada gambar. Berdasarkan grafik, jika konstanta pergeseran Wien 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin, maka suhu benda adalah, yang diketahui pada soal ini adalah lambda dan nilai dari konstanta Wien. Yang ditanya adalah berapakah besar suhu atau T. Kita gunakan rumus pergeseran Wien, yaitu lambda sama dengan C per T. Kita masukkan data yang telah diketahui dengan catatan data tersebut kita nyatakan dalam satuan SI. Kemudian kita lakukan perhitungan, kita akan peroleh nilai T sebesar 5000 Kelvin. Jadi soal ini jawabannya adalah yang E. Contoh soal. Jumlah minimum foton, buka kurung panjang gelombang 555 nanometer tutup kurung per detik yang diperlukan untuk menimbulkan rangsangan visual pada mata normal, buka kurung dengan kondisi optimal, tutup kurung, adalah 100. Jika besaran ini dinyatakan dalam watt, berapa besarnya? Diketahui pada soal ini ada beberapa, yaitu lambdanya, kemudian nilai C, lalu nilai tetapan Stefan Boltzmann atau H, dan nilai T. Kita nyatakan seluruh satuan yang diketahui dalam satuan SI. Kemudian yang ditanya pada soal ini berapakah besar daya atau P. Nah, untuk menjawabnya kita gunakan persamaan P sama dengan E per T, di mana E adalah
N dikali HC per lambda. Sehingga bentuk persamaannya menjadi P sama dengan NHC per lambda kali T. Kita masukkan data yang ada pada soal ini ke dalam persamaan, lalu kita lakukan perhitungan. Maka nantinya akan kita dapatkan daya sebesar 3,5 kali 10 pangkat min 17 watt. Jadi jawabannya adalah yang E. Contoh soal. Sebuah pemancar radio berdaya 2 kW memancarkan gelombang elektromagnetik yang energi tiap fotonnya 2 kali 10 pangkat min 18 Joule. Banyaknya foton yang dipancarkan per detik adalah. Diketahui pada soal ini ada daya, ada energi, dan ada waktu yang kita nyatakan satuannya dalam satuan SI. Kemudian yang ditanya pada soal ini adalah berapakah nilai N atau banyaknya foton yang dipancarkan per detiknya. Nah, untuk menjawabnya kita gunakan persamaan P sama dengan N kali E per T. Kita lakukan perhitungan, kita masukkan data yang diketahui ke rumus tersebut, maka kita akan dapatkan nilai N sebesar 10 pangkat 21. Jadi pada soal ini jawabannya adalah yang E. Contoh soal. Kuanta energi yang terkandung di dalam sinar ultra ungu yang panjang gelombangnya 3300 Armstrong. Konstanta Planck sebesar 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Dan kecepatan cahaya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon adalah. Diketahui pada soal ini adalah lambda, ada C, dan ada H. Kita nyatakan seluruh yang diketahui datanya ke dalam satuan SI. Yang ditanya pada soal ini adalah besarnya energi atau E. Untuk menjawabnya, kita gunakan persamaan E sama dengan HC per lambda. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan tersebut, maka kita akan dapatkan nilai E sebesar 6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Pada soal ini, maka jawabannya adalah yang D. Contoh soal. Perhatikan pernyataan berikut. Elektron yang terpancar pada peristiwa efek fotolistrik disebut elektron foton. 2. Laju elektron yang terpancar tidak bergantung pada intensitas cahaya yang mengenai permukaan logam. 3. Energi kinetik elektron yang terpancar tergantung pada energi gelombang cahaya mengenai permukaan logam. 4. Untuk mengeluarkan elektron dari permukaan logam tidak bergantung pada frekuensi ambang atau F0. Pernyataan yang benar tentang efek fotolistrik adalah, perhatikan satu persatu pernyataan berikut. Yang pertama, elektron yang terpancar pada peristiwa efek fotolistrik disebut elektron foto atau fotoelektron. Pernyataan ini adalah benar. Kemudian, pernyataan kedua, intensitas cahaya tidak bergantung pada keluar atau tidaknya elektron dari logam, tetapi berpengaruh pada laju jumlah elektron yang keluar dari logam. Jadi, untuk pernyataan nomor 2 itu salah. Kemudian yang ketiga, energi elektron yang terpancar dari permukaan logam bergantung pada energi foton yang mengenai logam, di mana EK sama dengan E dikurang W0. Jadi pernyataan nomor 3 itu benar. Yang keempat, elektron akan keluar dari logam jika frekuensi foton yang datang lebih besar dari frekuensi ambang, di mana EK sama dengan HF dikurang HF0. Artinya pernyataan nomor 4 itu salah. Dari sini kita dapatkan pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Contoh soal. Gambar di bawah adalah grafik hubungan energi kinetik maksimum atau EK fotoelektron terhadap frekuensi sinar yang digunakan pada efek fotolistrik. Nilai P pada grafik tersebut adalah, yang diketahui pada grafik tersebut diantaranya adalah frekuensi ambang, kemudian ada frekuensi foton, F, dan tetapan Planck, H. Yang ditanya adalah nilai dari EK, di mana EK di sini pada grafik dinyatakan sebagai huruf P. Nah, untuk menjawab soal ini, kita gunakan rumus EK sama dengan E kurang W0, di mana EK-nya adalah P, dan E-nya adalah HF, kemudian W-nya adalah HF0. Data yang ada pada soal ini, kita masukkan ke dalam persamaan tersebut. Kemudian kita lakukan perhitungan. Maka kita akan dapatkan nilai P sebesar 6,6 kali 10 pangkat min 20 Joule. Jadi soal ini jawabannya adalah yang C. Contoh soal. Jika fungsi kerja untuk sebuah logam adalah 1,8 elektron volt, potensial penghenti untuk cahaya yang mempunyai panjang gelombang sebesar 4000 Armstrong adalah. Diketahui pada soal ini diantaranya ada W atau fungsi kerja,
kemudian ada panjang gelombang atau lambda, ada tetapan Planck atau H, ada cepat rambat cahaya di udara atau C, dan E adalah muatan elektron. Yang ditanya pada soal ini adalah besarnya potensial henti. Untuk menjawabnya, kita gunakan persamaan EK sama dengan E kurang W. Kita gunakan persamaan EK sama dengan E kurang W, di mana EK adalah E kali V0 sama dengan HC per lambda dikurang W. Kita masukkan data yang diketahui dari soal tersebut ke dalam persamaan ini. Kemudian kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan nilai potensial henti atau V0 sebesar 1,3 volt. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang A. Contoh soal, sinar X ditembakkan ke elektron dengan energi sebesar 0,6 mega elektron volt. Jika panjang gelombang sinar X yang terhambur bertambah 20%, maka energi elektron yang terpental adalah diketahui pada soal ini ada energi sebesar 0,6 mega elektron volt, kemudian ada delta lambda sebesar 20% dari lambdanya atau 0,2 lambda. Kemudian lambda absennya adalah lambda ditambah delta lambda sebesar 1,2 lambda. Yang ditanya pada soal ini adalah besarnya energi kinetik elektron yang terpental. Nah, untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan E sama dengan HC per lambda. Kemudian, kita dapatkan kesimpulan dari persamaan tersebut bahwa energi berbanding terbalik dengan lambda. Sehingga kita dapatkan perbandingan E absen dengan E sama dengan lambda per lambda absen. Kita masukkan data yang diketahui pada persamaan tersebut, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan nilai E absennya sebesar 0,5 mega elektron volt. Setelah dapat E absen, kita gunakan persamaan E sama dengan E absen tambah EK untuk peristiwa efek Compton. Kita lakukan perhitungan, kita masukkan data yang diketahui, E-nya sebesar 0,6 dan E absennya sebesar 0,5, maka kita akan dapatkan nilai EK sebesar 0,1 mega elektron volt. Jadi jawabannya adalah yang A. Contoh soal. Suatu foton sinar X yang frekuensinya 3 kali 10 pangkat min 19 Hz menumbuk elektron yang diam sehingga arah foton terhambur dengan sudut 90 derajat terhadap arah semula. Jika tetapan Planck sebesar 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, kemudian cepat rambat cahaya di ruang hampa C sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan massa elektron sebesar 9,0 kali 10 pangkat min 31 kg. Maka frekuensi foton tersebut setelah tumbukan adalah diketahui pada soal ini diantaranya F sebesar 3 kali 10 pangkat 19 Hz, C sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, theta sebesar 90 derajat, H sebesar 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, dan massa elektron sebesar 9,0 kali 10 pangkat min 31 kg. Yang ditanya adalah besarnya F absen. Untuk menjawab soal ini kita gunakan persamaan pada peristiwa efek Compton, yaitu lambda absen sama dengan lambda ditambah H per M0 kali C buka kurung 1 kurang cos theta tutup kurung. Kita rubah bentuk lambda absen dan lambda-nya menjadi seperti bentuk ini. Kemudian kita masukkan data yang diketahui ke persamaan tersebut, lalu kita lakukan perhitungan. Maka nantinya kita akan dapatkan nilai F absen sebesar 2,4 kali 10 pangkat min 19 Hz. Jadi pada soal ini jawabannya adalah yang C. Contoh soal, jika konstanta Planck sebesar 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, maka besarnya momentum dari elektron yang panjang gelombangnya sebesar 2 kali 10 pangkat min 10 meter adalah diketahui pada soal ini H dan lambda. Kita nyatakan dalam satuan SI. Kemudian yang ditanya pada soal ini adalah besarnya P atau momentum dari elektron. Kita jawab, kita gunakan persamaan de Broglie, yaitu P sama dengan H per lambda untuk menyelesaikan soal ini. Kita masukkan data yang diketahui ke persamaan, maka kita akan dapatkan nilai P sebesar 3,3 kali 10 pangkat min 24 Newton sekon. Jadi soal ini jawabannya adalah yang
D. Bila dari keadaan diamnya, elektron dipercepat berturut-turut oleh beda potensial V1 sebesar 100 volt dan V2 sebesar 400 volt, maka perbandingan panjang gelombang de Broglie-nya adalah, yang diketahui pada soal ini ada V1 dan V2. Kemudian yang ditanya pada soal ini adalah perbandingan lambda 1 per lambda 2. Kita jawab, panjang gelombang dari sebuah elektron yang dipercepat oleh beda potensial sebesar V dapat dinyatakan dengan persamaan lambda sama dengan H per akar 2M dikali E dikali V. Dari sini kita dapatkan perbandingan bahwa lambda itu berbanding terbalik dengan akar V. Sehingga berdasarkan data yang diketahui kita bisa membandingkan lambda 1 per lambda 2 sama dengan akar V2 per V1. Kita lakukan perhitungan, kita masukkan angka yang diketahui di soal pada persamaan tersebut, maka kita dapatkan besarnya perbandingan lambda 1 per lambda 2 adalah 2:1. Atau kita bisa jawab soal ini jawabannya adalah yang D. Contoh soal. Pada mikroskop elektron, elektron bergerak dengan kecepatan 10⁻⁷ meter per sekon. Jika massa elektron sebesar 9 kali 10⁻⁻31 kg dan tetapan Planck 6,6 kali 10⁻⁻34 joule sekon, maka panjang gelombang de Broglie gerak elektron tersebut adalah, diketahui pada soal ini ada H, ada V, dan ada m, E, atau massa elektron. Yang ditanya adalah lambda atau panjang gelombang de Broglie. Kita jawab, kita gunakan rumus persamaan gelombang de Broglie yaitu lambda sama dengan H per M kali V. Kita masukkan data yang diketahui ke persamaan tersebut lalu kita lakukan perhitungan. Maka kita akan dapatkan nilai lambda sebesar 0,07 nanometer. Jadi jawaban soal ini adalah yang A. Contoh soal. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan pertama. Lepas tidaknya elektron dari logam ditentukan oleh panjang gelombang cahaya yang datang. Intensitas cahaya yang datang tidak menjamin keluarnya elektron dari permukaan logam. Di bawah frekuensi ambang, elektron tetap keluar dari logamnya asal intensitas cahaya yang datang diperbesar. Pernyataan yang benar berkaitan dengan efek fotolistrik adalah, kita jawab, kita lihat satu persatu pernyataannya. Untuk pernyataan nomor 1, elektron akan keluar dari logam jika frekuensi foton yang datang lebih besar dari frekuensi ambang logam. Karena C sama dengan lambda kali F, maka besarnya frekuensi secara langsung berhubungan dengan panjang gelombang. Artinya pernyataan nomor 1 itu benar. Kemudian, intensitas cahaya tidak berpengaruh pada keluar atau tidaknya elektron dari logam, tetapi berpengaruh pada laju atau jumlah elektron yang keluar dari logam. Maka pernyataan nomor 2 juga benar. Elektron akan keluar dari logam jika frekuensi foton yang datang lebih besar dari frekuensi ambang. Artinya, pernyataan nomor 3 itu salah. Maka, dari sini pernyataan yang benar hanya pernyataan 1 dan 2. Jadi jawaban soal ini adalah yang B. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Halo semuanya, selamat bertemu kembali pada pelajaran fisika kelas 12. Kali ini kita akan mereview bab mengenai teknologi digital. Bab ini ada di buku paket kita di halaman 175 sampai 192. Contoh soal, sebutkan perbedaan teknologi analog dan digital. Nah, kita jawab saja. Teknologi analog merupakan teknologi konvensional yang menggunakan data-data analog di mana rekayasa elektronika lebih menonjol pada teknologi ini. Sedangkan teknologi digital merupakan teknologi modern yang menggunakan logika-logika matematik. Pengolahan data itu berbentuk biner, sangat menonjol pada teknologi ini. Contoh soal. Apa perbedaan sinyal analog dan sinyal digital? Kita jawab, sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Sementara sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Contoh soal, sebutkan definisi dari media penyimpanan data. Kita jawab, media penyimpanan data adalah bahan fisik yang di dalamnya tersimpan data, perintah, dan informasi yang dipindahkan dari dalam komputer. Contoh soal,
Sebutkan alat-alat penyimpanan data yang Anda ketahui. Kita jawab, ada beberapa alat-alat penyimpanan data yang kita ketahui. Di antaranya ada hard disk, flash drive, zip drive, DVD, CD, dan ada floppy disk. Ini adalah contoh-contohnya. Contoh soal. Apa yang dimaksud dengan transmisi data? Kita jawab, transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Contoh soal. Sebutkan dan jelaskan macam-macam jalur transmisi data. Kita jawab. Yang pertama kita bahas dulu apa itu jalur transmisi data. Jalur transmisi data merupakan suatu alat yang mampu mengirim informasi dengan menggunakan peralatan yang lain. Ada 3 jalur transmisi data. Yang pertama, itu namanya multicast, adalah suatu proses komunikasi terjadi melalui suatu alat dengan alat lainnya. Dalam proses ini, masing-masing alat atau media yang terhubung dapat berkomunikasi menggunakan alat yang menghubunginya. Misalnya adalah server yang digunakan untuk mengakses internet. Berikutnya itu disebut broadcast. Adalah proses dalam pengiriman data atau informasi dari suatu alat ke alat-alat lainnya. Dalam proses ini, alat yang menerima informasi tidak dapat memberikan respon balik terhadap alat pengirim data atau informasi. Contoh yang menggunakan jalur transmisi broadcast adalah pemancar radio, pemancar televisi, serta mengirimkan menggunakan mailing list. Kemudian yang ketiga, unicast merupakan kontak informasi yang terjadi pada suatu alat dengan suatu alat yang lain. Misalnya sewaktu menggunakan telepon. Ketika salah satu telepon digunakan untuk menghubungi salah satu telepon yang lain, maka selain kedua telepon yang berhubungan tersebut tidak dapat menghubungi salah satu dari telepon yang sedang terkoneksi atau terhubung tersebut. Contoh soal. Apa yang dimaksud dengan pengkodean dan sinyal? Kita jawab, pengkodean adalah suatu teknik yang dilakukan untuk memberikan penegasan pada proses yang terlibat dalam kurung data dan pensinyalan transmisi data. Dalam proses tersebut perlu diperhatikan pula fasilitas komunikasi dan media yang tersedia. Sementara yang dimaksud dengan sinyal adalah data atau informasi yang telah mengalami suatu proses sedemikian rupa sehingga siap untuk dikirimkan ke pihak penerima melalui suatu saluran transmisi. Contoh soal. Berikut adalah soal pilihan ganda. Pernyataan pertama menggambarkan data-data numerik. Yang kedua berfungsi manual. Yang ketiga data sangat tepat. Yang keempat memberikan informasi dan kendali otomatis. Pernyataan yang tepat untuk teknologi digital dan analog adalah. Nah, dari keempat pernyataan tersebut yang benar adalah yang C. Yaitu menggambarkan data-data numerik dan memberikan informasi dan kendali otomatis. Contoh soal. Ada 5 pernyataan pada soal pilihan ganda berikut. Yang pertama, efisiensi biaya. Yang kedua, sistem komunikasi fleksibel. Ketiga, keutuhan suatu proses transmisi. Keempat, investasi publik. Yang kelima, hemat energi. Nah, yang merupakan kekurangan teknologi digital itu adalah yang benar adalah yang D, investasi publik. Contoh soal. Proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik adalah disebut sebagai transmisi data. Atau jawabannya yang A. Contoh soal. Teknologi pengembangan dari zip drive yang menggunakan teknologi flash adalah, sudah jelas ini jawabannya adalah yang flash drive atau flash disk. Contoh soal. Koneksi tanpa kabel seperti handphone dengan mempergunakan teknologi radio sehingga pemakainya dapat mentransfer data dengan cepat dan aman merupakan pengertian dari jawaban soal ini adalah Wi-Fi. Karena pengertian Wi-Fi adalah koneksi tanpa kabel seperti handphone dengan mempergunakan teknologi radio sehingga pemakainya dapat mentransfer data dengan cepat dan aman. Jadi jawabannya yang A. Contoh soal. Tipe dari transmisi analog yaitu kecuali. Nah, tipe dari transmisi analog yaitu sinyal analog yang dipancarkan tanpa melihat isi, memperkuat noise,
data berupa digital atau analog, dan menggunakan amplifier untuk sinyal Bose. Jadi jawabannya adalah yang E. Contoh soal, proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik merupakan pengertian dari. Nah, ini pembahasannya, transmisi data itu pengertiannya adalah proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Jadi sudah jelas ini jawabannya adalah yang A, transmisi data. Contoh soal, data digital merupakan data yang memiliki deretan data yang memiliki ciri-ciri tersendiri. Salah satu contoh data digital adalah, kita lihat, sinyal digital itu merupakan sinyal untuk menampilkan data digital. Data digital merupakan data yang memiliki deretan nilai yang berbeda dengan memiliki cara tersendiri. Misalnya teks, bilangan bulat, dan karakter lainnya. Maka jawaban soal ini adalah yang E, teks. Contoh soal, media yang digunakan untuk mengirimkan informasi atau data dari suatu tempat ke tempat yang lain disebut sebagai media transmisi. Itulah jawabannya yang A. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di pertemuan yang ketiga. Kali ini kita akan mereview bab 10, topiknya mengenai atom dan radioaktivitas. Topik mengenai atom dan radioaktivitas ini ada di buku paket kita di halaman 193 sampai 220. Silakan dipelajari kembali. Contoh soal. Kita awali dengan soal sederhana seperti terlihat pada slide ini, di mana ada unsur bismut dengan nomor massa 209 dan nomor atomnya 83. Yang ditanya pada soal ini adalah, pada atom bismut tersebut, berapakah jumlah protonnya dan berapakah jumlah neutronnya. Kita tahu suatu unsur dapat dinyatakan dengan lambang X, AZ, di mana Z merupakan nomor atom, atau menyatakan jumlah protonnya, atau menyatakan juga jumlah elektronnya. Sementara A itu menyatakan nomor massa atau jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, jadi pada soal ini, unsur bismut tersebut akan memiliki jumlah proton 83. Dan jumlah neutronnya adalah A dikurang Z, yaitu 209 dikurang 83, sebesar 126. Jadi jawaban pada soal ini adalah yang A. Nah, contoh soal, perhatikan grafik pada soal di slide ini. Yang ditanya pada soal ini adalah, berdasarkan grafik, berapakah besarnya konstanta peluruhan? Nah, jadi kita harus tahu cara membaca grafik. Kita bahas saja. Yang diketahui pada soal ini, angka 10 menit itu adalah menyatakan waktu paruhnya, berdasarkan grafik tersebut. Kemudian yang ditanya pada soal ini adalah berapakah lambdanya atau konstanta peluruhannya. Kita bisa gunakan persamaan konstanta peluruhan atau lambda yang nilainya 0,693 dibagi waktu paruh. Kita lakukan saja perhitungan, kita masukkan tuh waktu paruhnya ke dalam persamaan tersebut. Maka kita nanti akan dapatkan nilainya, lambdanya sebesar 0,0693 per menit. Jadi jawaban soal ini adalah yang A. Contoh soal, kamu bisa lihat soal ini, suatu zat radioaktif mempunyai waktu paruh sebesar 8 tahun. Suatu saat, 7/8 bagiannya telah meluruh katanya. Yang ditanya adalah berapakah lamanya proses peluruhan ini, gitu. Nah, yang diketahui pada soal ini adalah waktu paruhnya sebesar 8 tahun dan jumlah partikel yang tersisa itu jumlah partikel semula N0 dikurangi 7/8 N0. 7/8 N0 itu adalah partikel yang telah meluruh, sehingga dapatnya 1/8 N0. Yang ditanya adalah lamanya peluruhan. Kita gunakan saja persamaan ini. N sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T paruh. Kita lakukan perhitungan dengan memasukkan data yang telah diketahui ke persamaan ini. Nantinya kita akan dapatkan waktu lamanya peluruhan ini adalah selama 24 tahun. Jadi jawabannya adalah yang C. Contoh soal. Nah, perhatikan pada slide ini ada 4 unsur PQRS, di mana waktu paruhnya dapat terlihat pada tabel itu. Yang P itu 1 tahun, Q 2 hari, R itu 3 sekon, dan S-nya 1 jam. Nah, yang ditanya adalah urutan aktivitas unsur tersebut dari yang paling kuat aktivitasnya ke yang paling lemah. Nah, terlihat di situ yang memiliki waktu paruh paling
kecil, itulah yang aktivitasnya paling kuat. Dan yang paling lama waktu paruhnya itulah yang aktivitasnya paling sedikit. Jadi jawabannya adalah yang E. Contoh soal. Perhatikan pada slide ini. Soal ini yang ditanyakan adalah energi yang dihasilkan dari reaksi fusi tersebut. Nah, yang diketahui pada soal ini adalah massa dari tritron sebesar 2,014 SMA, massa dari deuteron sebesar 3,016 SMA, dan massa alfa sebesar 4,0026 SMA, dan massa neutron sebesar 1,0084 SMA. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah berapakah besar energi yang dihasilkan. Ya. Nah, untuk menjawabnya, kita cari besarnya energi dengan menggunakan persamaan E sama dengan delta M dikali 931 mega elektron volt. Kita lakukan perhitungan, kita masukkan seluruh data yang diketahui ke persamaan ini, maka akan kita dapatkan nanti hasilnya untuk besarnya energinya sebesar 17,69 mega elektron volt. Jadi jawabannya adalah yang B. Contoh soal. Nah, pada soal ini, yang ditanyakan adalah berapakah massa inti dari barium ditambah kripton? Jika diketahui persamaan reaksinya seperti terlihat pada slide. Nah, yang diketahui pada soal ini adalah jumlah energi yang dibebaskan atau Q sebesar 200 mega elektron volt, kemudian massa neutronnya 1,009 SMA, dan massa uraniumnya sebesar 235,04 SMA. Yang ditanya adalah massa dari si baron ditambah massa kripton. Nah, kita gunakan saja prinsip bahwa berlaku hukum kekekalan massa pada reaksi ini, seperti terlihat pada slide itu. Nah, jadi kita lakukan perhitungan, kita hitung dengan menggunakan data yang diketahui di soal, maka nanti kita akan dapatkan nilai dari massa baron ditambah kripton adalah 234,83 SMA. Perhatikan soal di slide berikut. Terdapat suatu reaksi inti di mana ada satu unsur di ruas kiri pada soal ini yang belum diketahui apa nama unsurnya. Nah, itu yang ditanya pada soal ini. Jadi, untuk menjawabnya kita ingat saja bahwa pada suatu reaksi kimia, ya, berlaku hukum kekekalan nomor massa dan hukum kekekalan nomor atom. Jadi, kalau kita samakan nomor massa total di ruas kiri dengan ruas kanan, dan juga nomor atom di ruas kiri dan nomor ruas kanan, maka yang cocok untuk mengisi nilai X adalah si proton. Nah, silakan coba diperhatikan baik-baik dan dicoba dilakukan perhitungan ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Contoh soal. Nah, pada soal ini yang diminta adalah berapakah defek massa dari atom oksigen. Nah, yang diketahui terlihat jelas di soal itu adalah massa dari inti atom oksigen sebesar 15,995 SMA, dan juga massa hidrogen sebesar 1,008 SMA, lalu massa neutron sebesar 1,0089 SMA. Yang ditanya adalah delta M atau defek massa. Nah, kita gunakan persamaan defek massa, yaitu delta M sama dengan jumlah proton dikali massa proton ditambah A kurang Z. A kurang Z itu adalah jumlah neutron dikali massa neutron dikurangi dengan massa inti atom oksigennya. Nah, kita masukkan saja data-data yang diketahui dari soal ini ke dalam persamaan. Lalu kita lakukan perhitungan, nantinya kita akan dapatkan nilai defek massa sebesar 0,141 SMA. Contoh soal. Nah, pada soal ini ada grafik, di mana grafik hubungan antara jumlah partikel dalam arah sumbu Y dan waktu dalam arah sumbu X. Nah, yang ditanya adalah berapakah waktu yang diperlukan untuk membuat unsur yang awalnya 16 partikel menjadi tinggal 2 partikel. Nah, berarti pada soal ini data yang diketahui adalah T-nya sebesar 10 hari. Karena dari 16 ke 8 itu membutuhkan waktu 10 hari. Kemudian jumlah partikel semula adalah 16 dan N sebesar 1 mol. Nah, yang ditanya adalah berapakah lamanya peluruhan. Gunakan saja rumus ini. N sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T paru. Kita masukkan data yang diketahui pada soal ini, kemudian kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan nilai T sebesar 40 hari. Jadi jawabannya adalah yang D. Contoh soal. Nah, pada soal berikut itu juga masih tentang grafik. Ya, dari grafik itu kita bisa tahu ya bahwa jumlah partikel semula itu sebesar 128 gram,
jumlah partikel yang tersisa sebesar 4 gram, di mana lamanya peluruhan sebesar 2,5 jam. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah waktu parunya. Nah, jadi kita gunakan saja persamaan N sisa sama dengan setengah pangkat T per T paru dikali N semula. Kita masukkan data yang diketahui dari grafik tersebut ke persamaan, kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan waktu parunya sebesar 0,5 jam. Jadi jawabannya yang B. Contoh soal. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah energi dari sebuah partikel yang massa diamnya 5,5 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, jadi dinyatakan dalam satuan SI mintanya. Diketahui massa diamnya 5,5 kali 10 pangkat min 27 kg. Kemudian C-nya konstantanya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah energi diamnya. Kita gunakan saja persamaan energi diam sama dengan M0 kali C kuadrat. Nah, kita hitung saja. Kita masukkan tuh massa M0-nya dan C-nya. Kita dapatkan nanti hasil energi diamnya adalah 4,95 kali 10 pangkat min 10 Joule. Jadi jawabannya yang B. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang pada pertemuan yang kedua. Kali ini kita akan mereview bab 11. Topiknya mengenai sumber daya energi. Topik ini ada di buku paket di halaman 223 sampai 236. Silakan dibaca kembali ya. Contoh soal. Nah, terlihat pada slide ini ada soal pilihan ganda. Energi fotovoltaik adalah konversi cahaya matahari ke energi langsung dari cahaya matahari itu dapat dirubah menjadi energi listrik dengan menggunakan yang namanya sel surya atau sel fotovoltaik seperti terlihat pada gambar ini. Jadi jawabannya adalah yang C. Contoh soal. Energi yang tersedia ketika suhu air pada permukaan laut berbeda dengan suhu air pada kedalaman tertentu disebut. Nah, kita bisa bahas di sini. Energi lautan itu dapat dimanfaatkan dalam 3 cara, yaitu energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi panas laut atau OTEK. Pembangkit listrik energi panas laut atau OTEK adalah suatu pusat pembangkit listrik yang memanfaatkan perbedaan suhu sebesar 22 derajat Celcius antara suhu permukaan laut dan suhu pada kedalaman tertentu, misalnya pada kedalaman 1000 meter. Jadi, jawaban pada soal ini adalah yang A. Contoh soal. Sumber energi tak terbarukan adalah, nah kita bahas, yang dinamakan sebagai energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Energi terbarukan itu diantaranya adalah panas bumi, matahari, angin, air, biomasa, dan pasang surut air laut. Energi tak terbarukan adalah energi yang asalnya dari sumber-sumber yang terbatas jumlahnya di bumi. Prosesnya tidak berkelanjutan sehingga pada saatnya sumber energi ini akan habis. Nah, dari penjelasan ini, maka jawabannya adalah yang E, gas alam. Contoh soal. Energi terbarukan seperti energi surya cocok dikembangkan di wilayah Nusa Tenggara dikarenakan faktor yang A, amplitudo suhu harian tinggi, B, arus permukaan suhu tinggi dalam setahun, C, cuaca panas berlangsung cukup panjang dalam setahun, D, angin bertiup kencang hingga 20 meter per detik, E, merupakan pertemuan angin muson barat dan timur. Nah, kita coba bahas di sini. Nusa Tenggara itu memiliki cuaca panas yang cukup panjang, yaitu 9 bulan dalam setahun. Sehingga sangat potensial untuk dikembangkan energi surya. Jadi jawaban pada soal ini adalah yang C. Contoh soal. Dari pilihan-pilihan kebijakan yang memandang konversi akhir pada sumber-sumber energi terbarukan, ahli lingkungan kemungkinan akan memilih bahwa yang A, meluluskan hukum pelanggaran penggunaan bahan bakar fosil. B, meluluskan hukum pelanggaran eksplorasi dan pengembangan sumber-sumber bahan bakar fosil lebih lanjut. C, mendukung dengan subsidi, potongan pajak, pengembangan cepat, dan luas penggunaan sumber alternatif energi terbarukan. D, persiapan secara bertahap perubahan dengan meningkatkan pembiayaan secara perlahan dan membuat sumber-sumber energi alternatif selama 100 tahun berikutnya. E, merencanakan untuk menukar ke sumber-sumber energi terbarukan tetapi tidak mengimplementasikan rencana apa saja sampai semua bahan bakar fosil telah habis. Nah, pembahasan.
Masalah utama pada energi fosil adalah ketersediaannya di bumi yang terbatas. Oleh karena itu sangat perlu untuk mengembangkan teknologi baru untuk memanfaatkan sumber energi yang disediakan alam. Saat ini sumber energi alternatif tersebut memang tidak ditujukan untuk menggantikan energi fosil secara keseluruhan. Tetapi secara perlahan, energi alternatif ini dapat mengurangi penggunaan energi fosil yang berarti akan memperpanjang ketersediaan energi fosil. Saat ini biaya membangkitkan energi alternatif masih jauh lebih mahal daripada energi fosil. Tetapi dengan semakin efisiensinya teknologi pembangkit energi alternatif yang semakin banyak penggunaannya, suatu saat biayanya mungkin sudah dapat bersaing dengan energi fosil. Jadi jawaban yang cocok untuk soal ini adalah yang C, mendukung dengan subsidi, potongan pajak, pengembangan cepat, dan luas penggunaan sumber alternatif energi terbarukan. Contoh soal. Jelaskan pemanfaatan energi alternatif biogas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biogas adalah gas yang diperoleh dari aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik seperti kotoran hewan, limbah rumah tangga. Pemanfaatan energi alternatif biogas dalam kehidupan sehari-hari itu antara lain sebagai bahan bakar kendaraan, digunakan sebagai bahan bakar gas, bisa digunakan untuk mengganti gas LPG, dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Contoh soal, jika energi tidak dapat dimusnahkan, mengapa beberapa orang khawatir terhadap suplai energi? Menurut hukum kekekalan energi, dinyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat dikonversi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, tetapi total energi tetap konstan. Artinya jumlah energi yang datang mencapai bumi akan diradiasikan kembali ke angkasa dengan jumlah yang sama. Namun, energi terbarukan seperti bahan bakar fosil, batu bara, minyak bumi, atau gas alam adalah energi tak terbarukan yang merupakan energi konversi dari matahari. Maka dengan demikian, ketersediaan bahan bakar fosil bisa saja musnah karena bahan bakar ini merupakan energi konversi dari matahari. Itulah jawabannya. Contoh soal. Secara ekonomi saat ini, harga energi fosil per unit masih lebih murah daripada harga energi terbarukan per unit. Sebutkan 3 alasan mengapa penggunaan energi fosil harus dikurangi secara perlahan digantikan dengan energi terbarukan. Jawaban soal ini adalah yang pertama, masalah utama pada energi fosil adalah ketersediaannya di bumi yang terbatas. Kemudian masalah berikutnya yang harus diperhatikan adalah masalah dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh penggunaan energi fosil. Kemudian masalah lainnya adalah kesehatan dan kehidupan makhluk hidup terancam dengan limbah hasil produksi energi fosil. Nah, inilah jawabannya. Contoh soal. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama dapat memperbaiki efisiensi. Yang kedua daya yang dihasilkan menjadi lebih besar. Ketiga, pembangunan dapat dilakukan secara bertahap. 4, dapat dibangun dengan beberapa turbin gas. Yang merupakan kelebihan dari PLTGU adalah, nah kita bahas. Beberapa kelebihan dari PLTGU adalah, yang pertama dapat memperbaiki efisiensi, yang berikutnya daya dihasilkan menjadi lebih besar, pembangunan dapat dilakukan secara bertahap, dapat dibangun dengan beberapa turbin gas, tidak membutuhkan lahan yang luas, proses STAR lebih cepat dibandingkan PLTU konvensional. Kemudian jumlah air pendingin tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan PLTU konvensional untuk daya yang sama. Lalu emisi lebih ramah lingkungan karena menggunakan bahan bakar gas. Jadi pada soal ini jawaban yang cocok itu adalah yang E. Contoh soal. Kelebihan penggunaan pembangkit tenaga listrik tenaga surya digunakan di Indonesia adalah, nah dari soal ini ada 5 option. Kita harus pilih satu, kita bahas. Kelebihan dari penggunaan pembangkit tenaga surya antara lain ada beberapa. Yang pertama, memanfaatkan sinar matahari tanpa biaya, cocok sekali untuk daerah tropis, praktis dan hemat, energi yang terbarukan atau tidak pernah habis, kemudian bersih dan ramah lingkungan. Lalu, umur panel surya yang panjang atau investasi jangka panjang. Lalu, praktis dan tidak memerlukan perawatan. Nah, jadi jawaban yang cocok adalah yang E. Contoh soal, energi geotermal merupakan salah satu energi alternatif yang potensial dikembangkan di Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor, nah kalau kita lihat, energi geotermal adalah energi panas bumi yang dihasilkan dari kontak magma dengan batuan dan air di bawah permukaan tanah.
Energi panas bumi potensial dikembangkan di Indonesia karena wilayah kita berada di zona Ring of Fire sehingga banyak gunung api. Pembangkit geotermal tertua di Indonesia ada di Kamojang, Jawa Barat. Jadi jawaban yang cocok itu adalah yang D. Contoh soal, energi nuklir adalah salah satu energi yang efisien dan ramah lingkungan. Negara maju seperti Jepang, Prancis, Jerman sudah menggunakan energi ini dalam pembangunan. Penyebab energi nuklir masih dipertimbangkan digunakan di Indonesia adalah karena faktor risiko yang tinggi yaitu, dari kelima pilihan itu kita coba bahas ya. Nuklir adalah energi yang berasal dari bahan-bahan radioaktif seperti uranium. Siklus dari bahan bakar nuklir dimulai ketika uranium ditambang, diperkayakan, dan diproduksi menjadi bahan bakar nuklir, yang mana kemudian dimasukkan ke dalam pembangkit tenaga nuklir. Setelah selesai digunakan, sisanya akan dimasukkan ke dalam mesin proses ulang. Dalam pemrosesan kembali nuklir, 95% dari sisa bahan bakar yang dipakai dapat digunakan kembali sebagai bahan bakar baru. Nuklir sangat rentan terhadap getaran dan dapat memicu ledakan dan radiasi. Indonesia masih menimbang pemanfaatan nuklir untuk energi karena kerentanan gempa yang tinggi. Jadi jawabannya adalah yang A. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih.